Oke ibu, dukung saya dari bawah ya. Mana bu? Nih, udah dapet. Nah, lebih banyak buahnya. Ayo semangat. Ikan bandeng, wow, wow, wah. Ha, ha, ha. Wah, lagi ramai-ramai apa ini? Pada ngeliat apa ini? Wow, ular. Ini ular apa, Mas? Ular sanca atau kita biasa nyebutkan piton. Ular piton, sanca kembang. Jadi ini aman, Mas? Aman. Oh iya, dipegang anak-anak nggak apa-apa ya? Karena kalau udah karakter ular kalau udah dipegang pasti dia aman. Dia dipelihara dari kecil mungkin sama Mas ya, Mas? Iya. Ternyata komunitas pecinta reptil lagi pada ngumpul nih. Kehadiran aneka reptil ini jelas-jelas ngundang perhatian banyak orang ya. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semuanya pengen nyobain pegang hewan eksotis ini. Jadi antusias di sini lumayan tertarik ya buat melihat hewan ini. Untuk reptil sendiri itu salah satu hewan peliharaan eksotik. Dan ini biasa dihandle jadi aman. Dia nggak akan gigit karena hari-hari dipegang. Ini komunitas ya? Tadi ada yang bawa biawak mana? Wah ini nih ada bawa biawak. Jadi kita ini Wow. berbeda-beda komunitas. Oh beda komunitas. Beda komunitas. Jadi kayak semacam gathering lah. Oh gathering. Jadi setiap minggu ketemuan di sini? Iya, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Woi. Kabur. Ada apa nih? Waduh, ternyata ada tokek yang lepas. Dapat. Ini tokek ini tadi berusaha kabur ya. Untung saya tangkap Mas. Tadi sempet kabur naik tuh ke kaki bapak ada, terus kabur lagi. Nah, saya tangkap lagi, dapet. Ternyata saya udah punya bakat nih Mas, nangkep tokek nih. Oh, ini kalau kegigit Mas, resikonya lumayan Mas. Berdarah? Oh berdarah iya. Reptil yang satu ini emang kagak boleh asal pegang ya. Ada tokek di rumah dibiarin aja, nggak usah ditangkap. Masa digigit berdarah? Sakit. Dia susah lepasnya. Susah lepas. Wow. Saya jadi makin tertantang nih Mas buat nangkep tokek ini langsung dari alam Mas. Nah, barengan ame Mas Yoga, pemburu reptil handal, Aye bakal nyari tokek langsung di habitatnya. Nah Mas, ini kita udah ada di rumah kosong ya Mas. Kemungkinan ada Mas? Ada ya? Oke, ini alat udah siap ya? Siap. Nah, kata Masnya nih, rumah kosong ini ada penghuninya yaitu tokek. Nah, ini hewan yang akan kita cari Mas ya? Iya. Ayo Mas, masuk duluan Mas. Kali aja mata Masnya nih lebih akurat melihat hewan ini. Tokek biasanya ngumpet di tempat-tempat yang lembab, gelap, ame jarang terjamah manusia. Di sono no, tokek nungguin mangsa sambil ngeluarin suara khasnya yang menggema. Oh, jadi kata Mas Yoga tuh dia suka ngumpet. Dia nggak mungkin di ruang terbuka gini ya Mas ya? Ini ada nih. Wow, ada. Ini satu tuh kepala. Nangkep tokek liar kagak boleh pakai tangan kosong. Kalau kagak mau, jarinya jadi korban. Mas Yoga udah bawa alat khusus. Tarik pelan dan hap. Tokek punya kemampuan nempel yang luar biasa bener. Bahkan hewan ini bisa nempel di permukaan yang licin kayak kaca. Makanya walaupun udah terjerat juga butuh tenaga ekstra buat nariknya. Oh, dia lengket ya Mas kakinya ya? Ini tangkapan pertama kita sama Mas Yoga. Ini ukurannya apa Mas? Dewasa apa masih remaja sih. remaja? Semoga kita dapat yang lebih besar dari ini Mas. Ayo Mas cari lagi Mas.
Hop. Oh. Emang sih ya, di kalangan tertentu, tokek ini sering banget dicari buat jadi bahan obat-obatan tradisional. Konon katanya, bagian tubuh tertentu dari tokek dipercaya bisa nyembuhin berbagai penyakit kulit dan bahkan buat ngobatin asma. Jadi kagak heran, harganya bisa melangit kalau ukurannya udah segede raksasa. Oke Mas, nih saya coba masukin hasil tangkapan kita hari ini ya Mas. Hasil tangkapan tokek ini sekarang diamanin dulu dan dirawat sementara di dalam kotak penangkaran. Oke, mulai dari sekarang. Yo. Oke, dalam waktu 1 menit, Aye kudu bisa menahan gigitan si tokek ini. Panas ini nggak ada mendung Mas. Gimana? Nunggu hujan nih, nunggu geledek nih. Gigitan tokek emang terkenal sangat kuat ya. Walaupun kagak beracun, tokek punya otot rahang yang kuat bener, ame susunan gigi kecil yang tajam kayak gergaji. Sekali ngerasa terancam, tokek bakal ngegigit terus ngunci deh tuh gigitannya. Konon katanya lagi nih Mas ya. Susah lepas kalau nggak ada geledek baru. Kalau ada geledek baru dia lepas dia. Oh, berhasil Mas. Dikelitikin. Oh iya. Wah, dia lepas. Langsung lari. Wah, asli kuat banget Mas. Ini gigitnya sampai nyeplak loh. Dia nggak berdarah. Bisa lihat nggak berdarah ya. Nggak berdarah. Tapi dia nyeplak kuat. Jadi Mas, buat yang takut, minggir. Ikan bandeng. Asam nggak? Ibu mau ngasih tahu kalau asam ini. Emang asam dah belum. Wah, di tambak yang tenang, tiba-tiba aja nongol tuh lompatan-lompatan kilat berwarna perak yang memecah kesunyian. Ini dia nih, si ikan bandeng. Waktunya Aye ngebantuin petani tambak buat panen ikan bandeng. Jaringnya udah dibentangin nih. Tarik jaring pelan-pelan supaya gerombolan ikan-ikan bandengnya tergiring masuk ke satu titik. Ya, jadi saya udah mulai menyisir area tadi dari ujung sana ya, biar kita sisir, biar ikannya kumpul di titik yang udah kita kasih jaring juga. Nah, nanti kita akan beraksi di situ. Pakai tongkat ini, Aye bisa nahan bagian bawah jaring sembari ditarik. Nah, bisa dilihat ketika kita nyisir banyak yang tersangkut lumut-lumut, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu karena itu lumayan berat kalau ditarik karena dia bercampur dengan lumpur. Gerombolan ikan bandeng mulai terperangkap dan mereka mulai ngelompat-lompat. Lompatan ini sebagai bentuk kepanikan mereka dan jadi cara ikan bandeng buat ngelariin diri dari jaring para petani. Oke, kita sudah berhasil menggiring ikan-ikan ini ke dalam perangkap yang udah kita siapkan. Jadi sekarang kita udah mulai coba mengikat-ngikat nih Bapak, udah mulai mengikat-ngikat dan mengumpulkan di satu titik. Ngeliat keagresifan ikan bandeng ini, jiwa pemberani Aye kembali terpanggil nih. Oke, sekarang saya mulai tertantang untuk nyemplung ke segerombolan ikan bandeng ya. Hop! Tetap safety harus dilakukan ya. Oke. Ayo, kita turun. Pak, ini udah siap Pak? Ya. Udah bisa dimasukin? Aye siap deh buat berdiri tepat di tengah-tengah ini. Resikonya jelas kagak sembarangan. Lompatan ikan bandeng tentu aja bisa kena muka ame kepala Aye. Tapi bukan botak namanya kalau takut ambil resiko. Oke, sekarang Aye udah siap buat mulai tantangan yang pertama. Bertahan dari serangan ikan bandeng dalam waktu 1 menit. Waktu dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Saya akan bertahan di sekumpulan ikan bandeng. Wow! Wow!
Wow. Au, 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 au. Wow, 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 wow. Dari belakang ada yang nabrak. Dari samping, dari dalam. Ribuan ikan bandeng mulai ngamuk nih. Mereka lompat-lompatan tuh ke segala arah. Apalagi jaringnya kan makin dipersempit. Ternyata dia kalau dibuis. Ternyata dia kalau dibuis. Oh. Wow, wey. Sekalinya ikan bandeng ini lompat, badannya yang padat dan sisiknya yang keras bisa ngantem apa aja di depannya. Waduh, rasanya tuh kayak dilemparin batu kecil ame kecepatan tinggi. Wah, ayo, ayo. Oh, oh, wah, oh, oh, wah. Au, au. Oh, ah, oh, ah, oh, ya. Oh, oh. Kulit sudah berbunyi tanda. Waktunya sudah habis. Tanda berakhir challenge ini. Saya terbukti berhasil. Ah, tubuh saya banyak sekali ditabrak sama ikan-ikan ini ya. Oh, ternyata mantap sekali. Udah kepalang tanggung ayo nyatu ame ikan bandeng. Langsung aja deh kita masuk ke tantangan kedua. 3, 2, 1. Ayo, ayo. Bukan perkara gampang emang ya nangkep ikan bandeng yang lagi lompat pakai tangan kosong. Ini jelas jadi uji ketangkasan yang bertumpu ame kecepatan tangan air nih. Dengan tubuhnya yang ramping, ikan-ikan bandeng ini bisa ngeluncur secepat kilat. Dapat nih. Dapat 1. Tapi respon tangan ayah lebih cepet buat nangkap ikan bandeng ini. Nah, dapat 2. Ah, 3. Kira-kira berapa ikan bandeng ya yang ayah tangkap? Habis. Waktunya sudah berbunyi. Hanya habis, tapi saya udah dapat 8 ekor tadi sesuai hitungannya. Oh, seru banget. Asli ini ikan agresif sekali. Oke, kita sembari bantu-bantu bapaknya lagi untuk memanen ikan bandeng. Yang takut, minggir. Wah, ternyata panen ikan bandeng itu punya tantangan tersendiri. Bener-bener macu adrenalin. Pokoknya yang takut, minggir. Teh, ini manisan semua teh. Ngelancong ke Cianjur, ayah kagak bakalan ngelewatin nih buat mampir ke toko manisan. Kota ini emang terkenal banget sebagai penghasil manisan. Salah satunya manisan pala. Ya tertarik sama ini, cakep bentuknya teh. Ini coba teh. Buah pala. Oh, Pala setengah basah. oh, pala ini pala teh. Palanya botak ya teh. Nah, tuh cantik ya teh, dia bentuknya kayak kembang ya. Ya makan. Enak loh. Enak loh. Perpaduan manis ame asem, seger bener. Enak deh.
Pantesan aja ya kalau manisan pala paling diburu wisatawan kalau berkunjung ke Cianjur. Saya tertarik nih, ini buah pala. Saya tahunya udah jadi manisan teh. Ini kan buah ya. Kira-kira Teteh tahu nggak perkebunannya ada di mana? Di warung Kondang. Di warung kondang. Bukan botak namanya, kalau kagak penasaran ame banyak hal. Sekarang saya mau langsung ke perkebunannya. Let's go. Aye udah sampai nih di desa Warung Kondang, sentra perkebunan buah pala yang ada di Cianjur. Buah pala biasanya dipanen 2 kali dalam setahun. Yang pertama di bulan April sampai bulan Mei. Terus periode kedua bulan Oktober sampai bulan November. Nah, buah pala yang matang ditandain dari kulitnya yang berwarna hijau kekuningan. Wah, Bu. Wah, udah banyak ini, Bu. Wow. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan coba naik ya. Oke, Bu. Dukung saya dari bawah ya. Nanti arahin. Oke. Hati-hati. Halo. Hati-hati. Saya naik dulu. Mulai. Halo. Oke. Iya, awas. Tuh, Ya. sebelah sana tuh. Mana, Bu? Yang atas, yang atas. Oke, atas. Dengan kondisi dahan yang kecil ame licin, ditambah lagi tinggi pohonnya yang sampai 15 meter, jelas sih ini bukan sesuatu yang gampang. Nih, udah dapet. Nah, Ya. Good job, Kak. Good oke. job. Kita lebih ke atas lagi karena di atas lebih banyak buahnya. Ayo, Kak. Semangat. Satu persatu buah pala ayah petik, bakal ayah pastiin nih 20 buah pala bisa terkumpul. Malu kan sama emak-emak kalau ayah gagal. 20 detik lagi. Ayo, sebelah sana, Kak. Jangan di situ aja, Kak. Kasih banyak, Siap. Kak. Siap, Bu. Ayo. Oh, panen. Panen melimpah. Panen melimpah nih, Bu ya. Makasih Bu. banyak, Kak. Angkat, Bu. Awas, Bu. Semangat, semangat. Oh, mantap nih banyak. Awas, hati. Hah, habis. Waktu habis. Oke. Lumayan dapat banyak. Ayo, Bu. Hitung ya, Bu, hasil panen saya yang langsung dari atas pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas 20. Bu, berhasil nggak saya, Bu? Berhasil. Oke, mantap. Jadi untuk challenge kali ini saya berhasil. Buat yang takut, minggir. Ini, Bu, udah masuk yang gede ya, Bu, ya, matang ya? Selesai panen, buah pala bakalan disortir. Ini tujuannya buat ngedapetin buah kualitas terbaik. Ciri-cirinya beraroma tajam, ame kagak berjamur. Bagian yang paling mahal dari buah pala adalah selaput berwarna merah ini nih, alias fuli. Harganya bisa sampai Rp550.000 per kilogramnya dan diminatin ame pasar luar negeri. Katanya sih buat bahan baku bikin parfum ame kosmetik. Nah, kalau bagian bijinya buat bumbu masakan. Sementara daging buahnya lantaran rasanya asem, kudu diolah dulu buat jadi manisan. Nongol deh tuh ide buat nantang diri ayah sendiri. Iya betul, ayah bakalan makan daging ame kulit buah pala ini nih. Saya penasaran nih, Bu. Mau coba makan langsung yang baru metik ini, Bu. Biasanya kan dijadiin manisan baru dikonsumsi, Bu. Gimana kalau misalkan saya kasih waktu 2 menit ya? 2 menit untuk menghabis berapa buah nih pala ini? Bang berani? Ya berani dong, botak masa takut. Coba. Gini doang. Nah, nih, Bu, lihat nih. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Teh Lilis aja pasti belum pernah nyobain kan? Hahaha. Acem nggak? Ah, Suka? Ibu udah ngasih tahu kalau asam ini. Emang asam dah belum mandi. Jadi ini kenapa dibikin manisan? Ternyata rasanya asem banget. Kulitnya pahit banget. Ini sih katanya lantaran mengandung minyak atsiri, ditambah adanya getah. Wah, hebat. Terus, habisin. Jago kalau habis. Cepetan.
Di bawah 3 gagal ya. Hah? Ayo. Oke. Wah, hebat dia, lihat. Ah. Alah, langsung keringetan, Bu. Ah, banget ya. Ah. Ayo, ayo. Bisa. Hebat kamu, semangat, semangat. Gagal, tak. Bu, waktunya habis. Saya gagal, Bu. Tantangan ini emang cuma buat pemberani aja. Buat yang takut, minggir. Ya. Pencak silat warisan budaya yang lekat banget ame nilai filosofi sikap disiplin, bertanggung jawab, dan juga pembentukan karakter. Di Cianjur, Jawa Barat, ada sebuah perguruan pencak silat yang aktif ngelestariin warisan budaya ini sama generasi muda lewat latihan dan juga berbagai atraksi. Oh, Kang Roman. Oh. Ini tadi saya lihat nih dari kejauhan. Jurus apa nih, Kang? Ini jurusnya yang namanya ini Siliwa ya. Siliwa, manfaatnya, Kang? Ini lebih fokus ke bela diri ya. Bela Buat diri. Tangkisan, bantingan, sama tendangan. Oh, jadi itu basic ya. Basic, Tangkisan, tendangan, Bantingan. bantingan. Jadi buat bela diri itu utama ya. Ya. Gimana, Kang? Oke. Ikut Pertama. barisan. Bela diri punya banyak teknik. Aye juga tertarik banget nih buat nyobain beberapa teknik dasar. Tendang. Oke. 1. Jangan heran ya, kalau gerakan Aye masih kaku ame kurang lincah. Ya, namanya juga pemula. Ya. Tapi ini kagak nyurutin semangat Aye buat terus belajar dan juga mencoba. Ini namanya apa nih? Mau ngeluarin jurus lagi? Iya, jurus lagi. Yang lebih ke pajampangnya. Pajampang. Iya. Oh, jadi pasang-pasangan dia. Ya, berpasangan berdua. Kagak pakai basa-basi, Aye berkesempatan buat nyobain teknik bantingan ini. Ya. Oh. Berhasil ternyata. Semudah itu. Tapi dia ngalah. Setelah mengenal teknik dasar, sekarang waktunya kita lihat nih atraksi bela diri matahin batako atau hebel. Sebenarnya dari kesenian pencak silat ini bukan cuma bela diri tapi dia bisa menghancurkan hebel. Ayo kita perhatiin. Kagum banget deh nih Aye ngeliat aksi ame kehebatan para pemain silat. Sekarang waktunya Aye nyobain juga nih beberapa uji kekuatan. Nah, Kang, tadi kan udah atraksi nih. Mecahin apa tadi? Hebel. Nah, saya tertantang nih, Kang. Buat orang pemula seperti saya nih, Kang, kira-kira bisa nggak? Tapi kalau buat akang yang masih pemula itu ada Kang di sini. Apa tuh? Yaitu mecahin botol Kang. Mecahin botol. Oke, gas. Nah, untuk challenge kali ini, saya harus bisa memecahkan beberapa botol ini dalam waktu 1 menit. Oke, Kang. Ya. Kira-kira buat pemula kayak saya nih, Kalau buat Gimana? batak mah pemula ini harusnya bisa pecah. harusnya bisa pecah. Oke. Tantangan mecahin botol air dalam pencak silat sering banget tuh dipakai sebagai uji ketangkasan, maduin kekuatan tenaga dalam dan juga penguasaan teknik pernapasan. Oke. Dalam 1 menit 10 botol yang pecah. 3, 2, 1. Oke, harus bisa. Oh, 1 pecah. Ah. 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 Ah.
Coba yang ini. Tangan kiri, ganti. Ayo harus berhasil. Oh. Ternyata bukan. Aduh. Sebenarnya tenaga saya nggak habis. Bisa aja saya pukul kenceng. Cuman ketika telapak tangan ketemu itu yang sakit sebenarnya. Karena memang harus dibarengi dengan fisiknya. Sama fisik, bener. Mungkin kalau ini kita kasih tatakan begini, mungkin saya bakal berhasil 10 botol. Iya. Tapi ya itu kan pembelaan saya. Iya. Jadi untuk di challenge kali ini, 1 menit 10 botol, saya gagal. Hanya memecahkan 1 botol. Supaya tantangan ini berhasil, kudu ada kecepatan dan juga ketepatan tangan waktu menghantam mulut botol. Tekanan udara maksimal dari tangan bisa masuk ke dalam botol dan bikin botolnya pecah. Selain tendangan, pukulan ame bantingan, kuda-kuda juga jadi teknik dasar yang kudu dipelajarin. Kuda-kuda atau teknik napakin kedua kaki jadi bentuk pertahanan ame pondasi buat serangan. Intinya itu yang buat bela diri itu kuda-kuda itu ya. Oh, kuda-kuda. Yang harus kuat itu dari kuda-kudanya. Kuda-kuda ini ya. Yang harus sering dipelajari itu kuda-kuda. Nah, untuk cara melatihnya itu gimana, Kang? Boleh saya contohin? Oh, boleh. Nih, kita lihat nih, dicontohin cara melatih kuda-kuda biar kuat. Yang buat lebih kuat kan ya. Ya, Jadi kita tarik nafas dulu tarik nafas. buat atur tenaga sama ketenangan kan. Oke. Buat keseimbangan. Botak, kira-kira seperti itu contohnya. Gimana? Gini doang. Kecil buat botak mah. Tadi 2 orang begini. Saya emang nggak perlu orang. Nggak perlu orang. Saya pengen yang lebih menantang. Ada es balok nggak? Ada botak. Es balok. Bolok ada botak. Oke, boleh pakai es balok. 2 begini buat nahan kuda-kuda. Selain bebannya berat, ada efek dingin-dinginnya. Wah, Aye udah kagak sabar pengen nguji kekuatan dalam tantangan nahan balok es. Nah, saya akan challenge diri saya menaruh es untuk melatih kuda-kuda saya pribadi ya. Oke, Kang, dalam waktu 1 menit, apakah saya berhasil? Ayo, Oke, siap. Siap botak. ayo. Botak. Ya. Ya. Dimulai dari sekarang. Oh. Apakah saya berhasil dalam waktu 1 menit? Oh. Botak. Oh. Ayo, sekarang harus berhasil karena tadi udah gagal. Aduh, gagal. Aduh, karena ini sangat licin es, jadi saya gagal karena licin ya, bukan karena bebannya. Buktinya saya masih kuat nih. Nah, baik Kang, di challenge ini saya gagal. Buat yang takut, minggir. Tadi kan sudah nyobain kuda-kudanya. Ya. Gimana rasanya kuda-kudanya? Kuda-kudanya lumayan gemeteran. Kaki gemeteran Kang, Mungkin asli. baru pemula ya. Berpemula, aduh. Gimana kalau kita cobain buat mecahin hebel? Tertantang nggak botak? Oke, tertantang dong. Masa gagal terus? Paling nggak saya harus ada yang berhasil, Kang. Oke, siap. Mana hebelnya tuh? Kita Wah, ambil ini. hebelnya. Oke, berhubung tadi 2 challenge saya gagal. Malu dong di depan mereka semua, masa nggak ada yang berhasil. Gini doang, kecil. Oh, pakai kepala botak. Bocor. Ayo. Berhasil. Bocah takut, minggir. Jadi
kulit gajah ini tebal sekali ya. Ketika disikat, kalau buat kulit manusia sakit. Tapi kulit gajah ini enggak. Dia nggak akan ngerasa sakit. Telinga buka. Ya, pinter. Oke, sekarang saya akan beradu cepat untuk memakan pisang. Ayo, ayo, Hewan, Hewan, Hewan. Kita buruan karena kita dituntut untuk memberi makan secepatnya. Nah gitu dong. Lagi. Nah, Dudukin. oke, buat yang takut, minggir.